Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ginta Wahyu Mustika dengan NIM 23110030. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Komunikasi Antar Sel. Komunikasi antar sel ini ialah materi dari mata kuliah biologi sel yang diampu oleh Ibu Nurul Widya SSI MSI. Baiklah, langsung saja kita presentasikan hasil tugas saya ini tanpa membuang-buang waktu yang cukup lama. Umumnya, komunikasi dilakukan untuk memediasi perkawinan atau mating dengan perkembangan organisme multiselular. Kelompok sel yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda dan menjadi penting bagi sel untuk mengkomunikasikan banyak aspek hidupnya. Dalam tubuh manusia terdapat dua jenis komunikasi antar sel, yaitu weir system atau komunikasi melalui saraf atau listrik, dan non-weir system komunikasi kimiawi. Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan homeostatis karena tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Definisi komunikasi antar sel dapat didefinisikan sebagai hubungan antar sel yang diselenggarakan oleh caraka atau messenger atau molekul sinyal, baik dengan cara berjalan dari satu sel ke sel lainnya maupun kontak langsung sel dengan matriks ekstrasel. Jenis-jenis komunikasi antar sel yang pertama adalah kontak langsung, yang kedua sinyal parakrin, yang ketiga sinyal endokrin, dan yang keempat sinyal sinaptik. Komunikasi kontak langsung. Apabila molekul sinyal dari satu sel langsung diterima oleh sel di sebelahnya. Yang kedua, sinyal parakrin. Apabila sinyal molekul dari sel diterima oleh sel-sel di sekitarnya. Yang ketiga, sinyal endokrin. Apabila molekul sinyal masuk ke dalam peredaran darah dan diterima oleh sel yang letaknya berjauhan. Molekul sinyal yang dilepaskan dengan cara ini adalah hormon. Yang keempat, sinyal sinaptik. Merupakan cara komunikasi sel saraf dengan sel lain yang letaknya jauh. Sel saraf yang panjang akan melepaskan neurotransmitter ke sel target. Tahapan komunikasi antar sel. Yang pertama, penerimaan sinyal. Tahap ini terjadi ketika molekul sinyal atau ligan berikatan dengan pencerap pada permukaan atau di dalam sitoplasma atau nukleus sel target. Pencerap adalah protein spesifik yang dapat mengenali dan mengikat ligan dengan afinitas tinggi. Pencerap dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pencerap ionotropik, pencerap metabotropik, pencerap enzimatik, dan pencerap intraseluler. Transduksi. Tahap ini terjadi ketika ikatan antara ligan dan pencerap menyebabkan perubahan konformasi pada pencerap, yang kemudian menginisiasi serangkaian reaksi kimia di dalam target sel. Reaksi kimia ini melibatkan molekul-molekul perantara seperti protein kinase, protein fosfatase, protein G, adenilat klistiklase, fosfolipase C, kalsium, dan molekul kedua atau second messenger seperti siklik AMP atau CAMP, siklik GMP atau CGMP, diasilgliserol atau DAG, dan inositol trifosfat atau IP3. Reaksi kimia ini disebut sebagai jalur sinyal atau kaskade sinyal yang dapat memperkuat atau memodifikasi sinyal awal. Dan tahap yang ketiga adalah respon. Tahap ini terjadi ketika jalur sinyal menghasilkan perubahan pada aktivitas, metabolisme, atau ekspresi gen sel target. Respon sel dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada jenis ligan, pencerap, dan jalur sinyal yang terlibat. Contoh respon sel adalah kontraksi otot, sekresi enzim, transkripsi gen, dan apoptosis. Ini adalah gambaran tahapan komunikasi antar sel. Ada penerimaan, transduksi, dan respon. Seperti yang tertera di gambar ini. Reseptor permukaan sel. Yang pertama adalah reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal dari
dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Yang kedua, kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit, misalnya kanker, penyakit jantung, dan asma. Reseptor di dalam sel, yang pertama, reseptor ini terdapat di dalam sitoplasma atau inti sel. Yang kedua, sinyal molekul akan terikat dengan reseptor ini. Dan yang ketiga, contohnya testosteron yang berperan dalam mengontrol karakteristik jenis kelamin pria. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dan saya sampaikan bisa membantu teman-teman semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.